Shalom Bapak, Ibu, Saudara. Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali pagi ini. Seberapa kita yang ada, kita bersyukur Tuhan Yesus selalu baik buat kehidupan kita. Baik, kita mau siapkan hati untuk ibadah pagi ini. Kita membawa hati kita pada Yesus, mendekatkan diri dengan lebih sungguh lagi ya di hari-hari yang semakin hari semakin terakhir ini. Kita mau bersyukur Tuhan Yesus baik buat kita. Bapak, kami bawa hati kami pagi ini ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih sungguh lagi, lebih dalam lagi, lebih lagi dibanding hari-hari yang lalu Tuhan. Kami sadar kami gak bisa hidup dengan kekuatan kami. Kami sadar kami harus mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Kami sadar kami perlu Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan dan kerjakan Tuhan. Kami mau datang Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Tuhan yang layak terima pujian dan penyembahan kami. Haleluya Yesus. Amin, amin, haleluya. Kami datang menyembah-Mu. Oh, kami bawa hati kami ke hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, amin, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa, kami datang menyembah-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu ya. Kau dahsyat Tuhan, Kau ajaib. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Perbuatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dahsyat perbuatan-Mu buat kehidupan kami Yesus. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau datang pada Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Haleluya. Percaya
takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Amin, kami gak takut Tuhan. Ya, kami gak mau bimbang Tuhan. Amin. Sekali lagi katakan dengan iman. Amin. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku cemas. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku. Amin Yesus. Haleluya. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Amin Yesus, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya, jemaat aja ku nyanyi. Ku nyanyi. Amin. Amin. Kami bersorak bagi Amin. Kau hebat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ajaib Kau Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Perbuatanmu dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punyalah seperti-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Kami terima kekuatan baru pagi ini Tuhan. Kami terima Tuhan pemulihan yang baru. Kami terima Tuhan kekuatan yang sungguh baru yang Tuhan beri bagi kami. Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang sedih diberikan sukacita Tuhan. Kami yang dalam kebimbangan kami diberikan kelegaan Tuhan. Dalam keputusasaan kami diberikan kelegaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan ajaib. Tuhan dahsyat. Kau baik Tuhan, katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang. Amin Tuhan. Ya. Tak usah ku cemas. Sekali lagi. Amin. Saat ku Sekali lagi katakan, buat yang merasa takut, bimbang, cemas, katakan dengan sungguh. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalam.
Yesus. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Kau dahsyat dan ajaib, perbuatanmu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur punyalah seperti-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala hal, segala sesuatu yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terus nyatakan karya-karya-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Nyatakan rencana dan kehendak-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Buat kami di tempat ini pribadi-pribadi yang belum mengerti maksud rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Buat kami mengerti Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang dahsyat dan ajaib buat kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan, teguhkan hati kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersuka cita dalam hadirat-Mu, kami mau bersorak-sorai dalam hadirat-Mu sebab Tuhan baik buat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin, haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, coba lihat kiri kanan, depan belakang, kasih salam, kasih lambaian yang terbaik. Katakan Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Kita mau masuk hadirat Tuhan, karena Tuhan Yesus baik buat kehidupan kita. Haleluya. Setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik.
Yesus, Engkau baik Tuhan. Sekali lagi katakan. Yes. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Jemaat aja ya katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Katakan dengan sungguh, dengan iman, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yes. Haleluya, haleluya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik buat kehidupan kami Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Banyak hal, banyak perkara yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami mau katakan bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah sungguh amat sangat baik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami sadar kekuatan kami hanya di dalam Tuhan. Kami sadar kami gak bisa hidup dengan kekuatan kami. Kekuatan kami dapat di dalam Engkau Tuhan. Keteguhan hati kami terima dari Engkau Tuhan. Kami mau amin bahwa gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, amin, haleluya. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku,
percaya, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. amin, haleluya. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami percayakan firman-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Pagi hari ini Tuhan kami butuh firman-Mu. Kami datang di hadapan-Mu dan memohon kepada-Mu kiranya Tuhan Engkau akan berfirman kepada kami. Kau mau menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan Engkau akan melakukan hal yang ingin Engkau lakukan di dalam kehidupan kami, di mana Engkau membentuk hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam berkat nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali untuk yang masih tetap online, ya, yang masih di rumah. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Dan firman-Nya tidak pernah berubah. Yang sering berubah-ubah adalah manusia, ya. Kita sering berubah-ubah. Tetapi memang Tuhan inginkan agar supaya kita mengikuti apa yang difirmankan-Nya. Karena firman-Nya akan dahsyat di dalam kehidupan kita. Kita boleh berubah ke arah yang lebih baik. Itu yang Tuhan mau, ya. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau berbicara tentang kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema tentang menyimpang dari sasaran. Ya, menyimpang dari sasaran. Nah Bapak Ibu Saudara, tentu kerinduan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang percaya, yaitu mereka harus mengandalkan Tuhan. Amin. Termasuk kita sebagai orang yang percaya, yang hadir pada saat ini dan jemaat yang masih terus online di rumah. Tuhan ingin agar supaya kita tetap terus percaya kepadanya, mengandalkan Dia dan berjalan sesuai dengan rencananya di dalam kehidupan kita. Namun memang sering, ya, manusia atau sering orang-orang tidak mau mengikuti jalan yang Dia perintahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau buka terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yosua. Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Ya. Yosua pertama ayat yang ke-7. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan, saudara perhatikan, simak dengan baik firman Tuhan yang berkata demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, firman ini disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua. Ya, kita tahu bersama dan memang kita sudah sering mendengar siapa Yosua itu. Yosua itu adalah abdinya Musa. Ya, dia pekerjanya Musa. Ya, dia adalah prajuritnya Musa. Nah Bapak Ibu Saudara, dikatakan kalau kita baca di dalam perikop ini, dalam pasal 1 ini, tentang bagaimana Tuhan berfirman kepada Yosua
ketika Musa hamba Tuhan itu meninggal atau mati, maka kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama saya bacakan dikatakan di sini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Nah Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka di bawah dalam kepemimpinan Musa, mereka menyaksikan banyak mujizat demi mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Ya. Nah di dalam banyak hal yang sudah dilakukan oleh Musa kepada umat Israel, ya, Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya. Namun seringkali bangsa Israel mereka menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya. Mereka sering meninggalkan Tuhan. Mereka sering melupakan Tuhan. Nah saudara, kita berbicara tentang menyimpang dari sasaran itu artinya dia keluar dari maksud dan sasaran yang sebenarnya ya. Bertindak tidak sesuai dengan seharusnya, mereka keluar dari jalur yang sebenarnya. Padahal kalau kita perhatikan di sini ya, di dalam ayatnya yang ke-7 Tuhan mengingatkan kepada Yosua sebagai pemimpin yang akan melanjutkan kepemimpinan dari Musa, di mana dia akan membawa umatnya itu menyeberangi sungai Yordan. Kalau dulu pada waktu mereka keluar dari Mesir, di bawah kepemimpinan Musa mereka sudah melihat kuasa Tuhan, di mana Tuhan membelah laut Teberau. Ya. Sungguh dahsyat dan luar biasa. Perkara dahsyat mujizat Tuhan itu dinyatakan kepada mereka. Dan kuasa dan mujizat itu juga Tuhan mau nyatakan lewat kepemimpinan Musa. Kepemimpinan Yosua. Makanya di sini dikatakan bahwa Tuhan itu berfirman kepada Yosua. Namun sebelumnya kalau kita perhatikan sebenarnya di dalam kitab Ulangan, ya, di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-31 kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di situ. Nah di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-31 di mana Musa juga berkata, Musa berkata kepada Yosua, di mana dia harus mempersiapkan dia berkata bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan ketika di dalam kitab Yosua, ketika Musa meninggal, kembali Tuhan memperbaharui ingatannya. Tuhan berfirman kembali kepadanya, mengingatkan kepadanya bahwa ingat bahwa engkau adalah Yosua yang akan kupakai untuk membawa bangsa Israel itu melewati sungai Yordan dan menduduki tanah yang kujanjikan. Ya. Karena Tuhan berjanji kepada umat Israel bahwa mereka akan menempati tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Di mana di tanah Kanaan ini adalah tanah di mana wilayah itu adalah wilayah yang subur, yang penuh dengan berkat Tuhan di sana. Dikatakan berlimpah susu dan madunya. Ya. Dan saudara dikatakan di sini, ya, dikatakan bahwa hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berbicara kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi bukankah kita tahu bahwa bangsa Israel, umatnya Tuhan itu sendiri, mereka sering menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya, kalau kita baca di dalam kitab 1 Samuel, kita lihat kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-12 ayat 21 dikatakan begini. Ya. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong. Karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka.
Jadi diingatkan lagi di sini, janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong karena semua itu adalah kesia-siaan belaka. Tapi kalau kita baca di dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, mereka sering menyimpang di mana mereka harus menyembah kepada Baal, mereka menyembah kepada Astoret. Jadi dewa yang penduduk orang Amori di mana mereka menyembah dia, menyembah dewanya, dan mereka terpengaruh dengan hal-hal itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan kepada mereka agar supaya mereka tidak menyimpang. Dan seperti saya katakan, kenyataannya mereka selalu menyimpang. Kalau kita baca di dalam kitab Ulangan ya, dalam kemahatauan Tuhan, sebenarnya apa yang akan mereka lakukan, Tuhan itu sudah tahu bahwa mereka bakal menyimpang. Mereka bakal meninggalkan dia. Kalau kita baca di dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-31. Dikatakan begini ya. Ayatnya yang ke-16, Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan sendiri sudah mengetahui jauh sebelumnya bahwa mereka akan mengingkari, mereka akan menyimpang daripada perintah Tuhan yang disampaikannya melalui Musa. Nah dia katakan, pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka, aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Jadi mereka sering mengalami malapetaka di dalam kehidupan mereka, ya hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan mereka, itu karena mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka, karena mereka menyimpang dari aturan atau dari hukum yang Tuhan sudah buat, sampaikan kepada Musa. Dikatakan, tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Jadi ini bangsa Israel memang mereka itu sering hobi ya melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran. Mereka lebih senang menyembah kepada Baal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak ingin agar supaya mereka tetap terus menyembah kepada dewa Baal, kepada dewa Astoret yang mereka sembah di daerah Amori, di daerah Filistin sana. Tetapi Tuhan mau agar supaya mereka tetap terus percaya kepada Tuhan. Tetap terus mengandalkan Tuhan agar supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Ya, dikatakan sebab aku akan membawa mereka sampai sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi ini terus diulang, di mana mereka akan berpaling kepada Allah lain. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Ya. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu, di sini saudara kita melihat, sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini. Jadi jauh sebelum
mereka menyembah Baal, Tuhan sudah menyatakan dia tahu niat mereka. Nah, oleh karena itu dia terus mengingatkan kepada Musa, mengingatkan kepada Yosua sebagai pemimpin bangsa itu agar supaya mereka harus membawa bangsa ini kepada takut akan Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada mereka agar supaya mereka itu selalu mengandalkan Tuhan. Agar mereka itu tetap percaya kepada Allah yang dahsyat dan luar biasa. Makanya kalau kita perhatikan di dalam kitab Yosua pasal yang pertama di sini, ya, Tuhan kembali berfirman agar supaya Yosua menjadi pribadi yang menjadi contoh bagi umatnya. Tuhan ingin agar supaya bangsa ini hanya menyembah kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Menyembah kepada Tuhan yang esa, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan dibawa ke tanah perjanjian. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dikatakan di dalam ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa dari padang gurun. Dan ayat yang kelima dikatakan seorang pun tidak akan, ya, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Jadi Tuhan berbicara kepada Yosua bahwa Yosua, engkau akan bawa bangsa ini menyeberang ke sungai Yordan dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau. Dikatakan di situ kan, dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa bertahan menghadapi engkau. Ya. Kenapa? Karena aku menyertaimu. Ya. Dikatakan bahwa seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi jelas di sini Tuhan berbicara kepada Yosua. Yosua, udah kamu bawa bangsa ini menyeberang ke sungai Yordan dan engkau akan menduduki tanah perjanjian ini. Dan ingat bahwa aku menyertai engkau, ya, aku tidak akan membiarkan engkau. Ya. Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagaimana aku menyertai Musa pada waktu yang lalu. Nah, kemudian dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6, dia katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpinnya. Dikuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kemudian di ayat yang ke-7 juga itu diingatkan kembali, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan, hanya kuatkan dan teguhkanlah. Tapi kalau kita lihat lagi di dalam ayat yang 9, diulang lagi. Di ayat yang ke-9 dikatakan begini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi sepertinya Tuhan sudah berfirman kepada Yosua, tetapi karena mungkin dia dipenuhi dengan ketakutan, ya, dia dipenuhi dengan kecemasan, dia berpikir bahwa bangsa yang dia mau bawa menyeberang melewati sungai Yordan ini adalah bangsa keras tengkuk yang tidak suka dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan aja mereka nggak dengar, apa mereka mau dengar saya? Nah, mungkin Yosua memiliki keraguan seperti itu, oleh karena itu dia tidak mau melangkah. Sampai Tuhan berfirman kembali, dia kata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Jadi ketika dia mau melangkah, mulai hatinya tawar. Dia berpikir, dia akan menyeberang sungai Yordan, bagaimana dia bisa menyeberang sungai Yordan. Ya. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan kecut dan tawar hati, jangan takut. Karena aku menyertai engkau. Mujizat pasti akan terjadi. Perkara dahsyat akan terjadi di dalam kehidupanmu. Ya.
ketika engkau mulai bergerak. Tapi masalahnya engkau tidak bergerak-bergerak, bagaimana mujizatmu terjadi? Hal-hal seperti ini sering kali juga terjadi di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah berbicara, aku menyertai engkau. Ya, aku sudah menyertai engkau. Makanya dia bilang itu, supaya kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, artinya kita akan berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, dibuat oleh Tuhan, maka kita pertama harus menguatkan hati. Kuatkan hatimu, artinya kuatkanlah keyakinanmu, imanmu. Ingat, hati adalah pusat dari kehidupanmu. Jadi memang perkuat keyakinanmu kepada Allah. Ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau. Tuhan menyertai engkau, dia tidak akan pernah meninggalkan kamu. Jangan kau pikirin masalahmu terus, aduh masalah terus. Yosua kalau dia mikirin masalah terus, aduh gimana ini mau nyebrang ke mau nyebrang sungai Yordan, ya. Bagaimana caranya? Apakah ada penyeberangan atau bagaimana caranya gitu kan? Bapak Ibu Saudara, kalau saudara baca di dalam ayat-ayat selanjutnya, di dalam perikop selanjutnya, kita melihat bagaimana ketika Yosua membawa bangsa itu melewati sungai Yordan, ya. Ketika tabut perjanjian katanya yang dibawa oleh imam-imam itu sampai di sungai itu, ya, tiba-tiba sungai itu berhenti mengalir, dikatakan dalam firman Tuhan, ya. Jadi terjadi seperti terjadi kayak satu bendungan, jadi terhenti, terbendung, kemudian ada tanah yang kering dan mereka bisa melewati. Nah, tabut perjanjian itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Oleh karena itu ketika kita melihat masalah yang kita hadapi, hadirkan Tuhan di dalamnya, maka kita akan melihat perkara dahsyat. Mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya hal seperti itu akan terjadi dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi bagaimana seharusnya kehidupan yang tidak menyimpang dari sasaran? Ya itu pertama, ya. Pertama kita harus menguatkan hati kita, ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Jadi harus menguatkan hati kita. Itu keyakinan, kalau hati kita sudah dikuatkan, itu kita pasti akan memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan, iman yang kuat. Nah, dengan caranya bagaimana? Yaitu firman Tuhan itu harus direnungkan. Ya. Firman Tuhan itu direnungkan, firman Tuhan yang sudah Tuhan ucapkan, Tuhan sudah sampaikan, ingat, renungkan. Karena dikatakan di dalam ayat selanjutnya, dikatakan di dalam ayatnya yang ke 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan terkejut dan tawar hati. Ya. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke berapa itu? Di dalam ayatnya yang ke 9 bukan. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa, ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi kita itu harus merenungkan kata-kata firman yang disampaikan, hukum yang disampaikan oleh Musa. Itu harus kita renungkan supaya kita tidak menyimpang dari jalan-jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya, jadi mari kita perkuat, perteguh iman kita supaya kita tidak mudah digoyahkan oleh pengaruh-pengaruh dunia ini.
Terus selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ya, selanjutnya dikatakan bahwa di dalam ayatnya yang ke-7 tadi, selain kita memperkuat iman percaya kita, yang memperkuat hati kita supaya kita teguh berdiri dalam sebuah keyakinan kita, menjadi keyakinan yang kokoh, menjadi iman yang teguh, maka selanjutnya dikatakan bahwa bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Ya. Hal yang kedua, bertindak hati-hati sesuai dengan hukum. Jadi hidup harus sesuai firman sebenarnya. Jadi apa yang dimaksud dengan kebenaran firman Tuhan? Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita agar kita itu harus hidup sesuai firman Tuhan. Aturan sudah dibuat, ya udah jalani sesuai dengan aturan. Ya. Nah, kita tahu bahwa mereka ini mau dibawa oleh Yosua ke tanah perjanjian. Ya. Di mana mereka akan mengalami keberuntungan di sana. Di mana mereka akan menikmati kehidupan yang nyaman di sana, pemeliharaan Tuhan di sana. Karena tanah perjanjian adalah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Dan kalau kita perhatikan di sini dalam ayatnya yang ke-7, kita harus bertindak hati-hati. Ya. Jadi orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, dia akan bertindak hati-hati dalam segala aspek hidupnya. Dia akan melihat, dia akan memperhatikan. Apakah setiap tindakannya itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau tindakannya itu sesuai, maka ujung-ujungnya dikatakan dalam firman Tuhan, maka dia akan mengalami keberuntungan di dalam kehidupannya. Dia katakan janganlah engkau menyimpang ke kiri dan ke kanan supaya apa? Kita diingatkan jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan supaya apa? Di sini jelas dikatakan bahwa supaya kita beruntung. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi. Jadi kalau kita menyimpang beruntung enggak? Ya enggak. Kalau kita melihat ya di dalam kitab Yosua, selama Yosua memimpin, ya, selama Yosua membawa umat Israel menuju ke tanah perjanjian, itu dia berjuang untuk memerangi musuh-musuh mereka dan kemudian menduduki kota-kota yang dijanjikan oleh Tuhan itu kepada mereka. Dan dikatakan kemenangan demi kemenangan mereka alami. Tapi pada suatu hari ketika ada satu orang saja tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan, ya, dia berjalan tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kekalahan terjadi. Kalau saudara baca ketika mereka mau merebut yang namanya kota Ai, itu pertama kali mereka mengalami kekalahan. Dikatakan bahwa tentara-tentara Israel yang begitu banyak itu sudah pergi. Kalau tidak salah 3.000 orang yang pergi. Ya. 3.000 orang pergi, akhirnya mereka pulang terbirit-birit. Kenapa? Mereka mengalami kekalahan. Ada berapa orang? 36 yang meninggal. Ya, di dalam pasalnya yang keberapa itu kalau saudara baca di dalam kitab Yosua, itu mereka mengalami kekalahan. Karena ada seorang yang mengambil sesuatu yang tidak harus menjadi haknya. Padahal dikatakan dalam firman Tuhan, dari ke-10 firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-20 dikatakan apa? Jangan engkau mencuri. Tetapi ketika mereka melakukan, mereka mengalami yang namanya kekalahan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita melihat ketika mereka mengalami sebuah perubahan, mereka selalu mengalami kemenangan. Ya. Ketika mereka mengandalkan Tuhan, mereka mengalami kemenangan di dalam kehidupannya. Semasa kepemimpinan Yosua, itu bangsa Israel itu mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan mereka. Karena apa? Tuhan menyertai mereka. Tapi ketika mereka masuk di dalam zaman hakim-hakim, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam kitab hakim-hakim,
Itu bagaimana orang Israel itu, mereka itu jatuh bangun di dalam perbuatan dosa. Karena dikatakan ada banyak orang yang tidak lagi mengenal perbuatan Tuhan. Keajaiban Tuhan yang terjadi pada zaman Musa dan pada zaman Yosua. Dan sebenarnya di dalam firman yang disampaikan oleh Musa kepada Yosua agar supaya mereka tetap percaya kepada Allah. Ya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap percaya kepada Allah. Amin. Apapun masalahnya kita harus tetap percaya kepada Allah. Apalagi di situasi dan kondisi pada saat-saat sekarang ini. Saat-saat sekarang ini juga kita diperhadapkan dengan begitu banyak persoalan pergumulan di mana kita harus berjuang untuk mencapai apa yang kita rindukan. Tentu Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang dijanjikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, menikmati kehidupan keluarga yang bahagia, itu bukan terjadi dengan sendirinya, itu harus diperjuangkan. Selama kita mengandalkan Tuhan, maka di dalam kehidupan keluarga kita akan mengalami perkara-perkara ajaib. Ya, pertolongan Tuhan, damai sejahtera ada di dalamnya kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau Tuhan ada di dalamnya. Tapi ketika kita melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, maka kita melihat di dalam kehidupan keluarga kita, apakah kita mengalami ketentraman, kenyamanan. Firman Tuhan bilang, ketika mereka mengandalkan Tuhan, maka mereka mengalami kedamaian, kenyamanan. Sekalipun mereka itu harus melewati peperangan. Peperangan itu perjuangan. Tetapi Tuhan menolong, memberikan kemenangan kepada mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita hari-hari ini. Ya ingat, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Keluarga kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Harus hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Makanya kita harus bertindak hati-hati. Baik di dalam usaha, pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Mungkin kita berpikir bisnis usaha kita hari-hari ini semakin sulit, semakin susah. Tetapi janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Jadi apapun bisnis, pekerjaan, usaha kita, pasti Tuhan akan tolong. Yang penting kita tetap harus berjuang. Berjuang. Hidup ini memang harus berjuang. Kita tidak bisa bermalas-malas untuk mencapai sesuatu yang menyenangkan. Kita akan mengalami satu kehidupan yang beruntung di dalam kehidupan kita kalau kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman. Ya, jangan engkau bersaksi dusta, jangan engkau berzina, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berkata hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Kalau kita baca di dalam kitab Ulangan, coba kita baca di dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal yang ke-20. Ini firman Tuhan yang harus kita renungkan. Ya. Dikatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain ya, di hadapanku. Keluaran. Mana ini? Aduh. Keluaran 20, sorry. Ini jadi jangan ada padamu Allah lain di hadapanku dikatakan kan. Jangan menyembah Allah lain di hadapanku. Hormati orang tuamu. Ya. Jangan bersaksi dusta. Itu yang Tuhan inginkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, kalau kita mengikuti hal-hal seperti ini, maka kita akan melihat
perkara-perkara dahsyat akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kehidupan kita akan beruntung kok. Dikatakan ini adalah janji Tuhan. Karena apa? Kehidupan kita beruntung. Dalam perjalanan kita tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kita. Ya, apapun yang menjadi persoalan kita, pasti Tuhan akan bawa kita pada kemenangan demi kemenangan. Mungkin sekarang ini kita mengalami, wah ini susah menghadapi masalah ini. Tetapi yakinkan di dalam kehidupan kita bahwa kita punya Tuhan. Ya. Kita punya Tuhan. Tuhan Yesus juga berjanji kepada kita bahwa aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi gak usah takut menghadapi setiap persoalan, pergumulan kita. Tapi mari kita kuatkan hati kita, kuatkan keyakinan kita, iman kita. Agar supaya kita tidak bisa menyimpang. Renungkan kebenaran firman Tuhan itu siang dan malam dikatakan dalam firman Tuhan. Berlakulah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana kehidupan kita dibawa dalam kemenangan demi kemenangan. Ya, karena selama kita mengandalkan Tuhan, maka kemenangan pasti akan diberikan oleh Tuhan. Walaupun memang kita harus melalui perjuangan. Ya, mungkin kita bilang itu perjuangan saya berat. Tapi ingat bahwa kita punya Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kita dan menolong kehidupan kita. Jadi di situasi dan kondisi pandemi juga sekarang ini tetap kita harus yakin bahwa Tuhan sedang membawa kita kepada pengalaman demi pengalaman yang indah bersama dengan Dia. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, Dia akan memberikan kemampuan kepada kita, Dia akan memberikan satu kemampuan karena dikatakan dalam firman Tuhan kasih karunia-Nya cukup bagi kita untuk kita bisa gunakan melewati setiap persoalan dan pergumulan hidup kita. Oleh karena itu ingat bahwa Tuhan juga berkata segala perkara, firman Tuhan berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oleh karena itu mari, kalau kita udah mulai berkata bahwa aku lemah, mari datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan kepadamu, memampukan engkau untuk melewati masalah-masalah hidup ini. Ya, pergumulan hidup kita pada hari-hari ini. Puji Tuhan, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Yakinkan di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia menyertai kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu jangan melenceng, jangan menyimpang dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan hanya ingin agar supaya Dia yang dipuji dan disembah. Dia ingin agar supaya setiap kita terus menyatakan perbuatanmu adalah perbuatan yang ajaib, perbuatanmu adalah perbuatan yang gagah perkasa. Terima kasih Tuhan. Kita akan berkata kepada Tuhan, aku tidak akan takut. Aku tidak akan galau lagi menghadapi masalahku karena Engkau menyertaiku. Aku tidak akan ragu lagi karena keraguan itu disingkirkan oleh sebuah keyakinan di dalam hatiku. Karena hatiku dikuatkan oleh firman Tuhan. Ketika satu keyakinan dalam hidupku mengatakan bahwa Tuhan itu ada bersama denganku. Dia tidak pernah meninggalkanku. Maka aku akan melihat perkara dahsyat itu terjadi dalam kehidupanku. Kita mau katakan kepadanya, kuatkan. Tuhan berkata bahwa engkau harus menguatkan. Tentu kita percaya juga bahwa kalau kita kuat, itu bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi karena Tuhan yang menguatkan kita. Haleluya. Mari kita mau bangkit berdiri, kita naikkan sebuah pujian, kuatkan dan haleluya. Amin. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan Berhenti harap padanya. kuatkanlah Hatiku, amin. lewati Saya serahkan kepada Bapak. setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya.
jelas mengatakan bahwa Tuhan pasti sanggup. Yang membuat keadaan berbeda bukan karena Tuhannya yang tidak sanggup, tapi karena kitanya yang tidak sanggup. Kitanya yang sering kali keluar dari jalur Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini, menyimpang dari sasaran, seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan sudah selamatkan kita, ketika Tuhan sudah berikan sesuatu yang indah bagi kita, seringkali kita menyimpang dari sasaran apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan ingin bentuk kita, Tuhan ingin jadikan kita lebih indah lagi, Tuhan ingin jadikan kita lebih baik lagi. Tapi seringkali kita meronta, kita keluar dari sasaran apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi taat akan kebenaran firman Tuhan. Padahal banyak janji-janji yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita menolaknya, tanpa terasa kita menolak ketika Tuhan bentuk dalam kehidupan kita. Berapa banyak saudara mengalami kegagalan ini? Berapa banyak saudara mengalami hal-hal yang tidak semestinya saudara harus alami? Tuhan tidak pernah menginginkan penderitaan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah menginginkan satu persoalan yang begitu panjang dalam kehidupan kita. Tapi yang jadi masalah adalah kita. Ketika Tuhan ingin arahkan kita, kita menolak dari sasaran seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita sadari, bukan hanya sekedar kuatkan hati saudara, tapi bertindaklah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kembali kepada iman saudara, bahwa Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup memberikan jalan keluar dalam kehidupan saudara. Tuhan pasti sanggup membukakan jalan setiap apa yang ada dalam kehidupan saudara. Haleluya, Yesus. Katakan dengan segenap hati saudara, kuatkan iman saudara, nyatakan Tuhan pasti sanggup. God.
kembali Engkau memberikan mengingatkan kepada kami Tuhan akan kebenaran firman-Mu, agar kami tetap di dalam sasaran-Mu, agar kami tetap di dalam rencana-Mu Tuhan, supaya kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri, agar kami terus mengikuti apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami pada pagi hari ini, supaya kami tidak meleset, tidak menyimpang dari sasaran seperti apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Bawa kami di dalam kekuatan-Mu, bawa kami di dalam satu kebenaran firman-Mu, agar kami terus diingatkan dan diingatkan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Tuhan yang berdaulat, Engkau adalah Tuhan yang melaksanakan kebenaran firman-Mu. Bahwa firman-Mu bukan hanya sekedar untuk kami ketahui, tapi firman-Mu bukan hanya sekedar untuk kami Tuhan mengerti, tapi firman-Mu untuk kami laksanakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, siapkan hati saudara. Bahwa pada pagi hari ini bukan secara kebetulan kita hadir bersama-sama, tapi Tuhan punya maksud dan rencana dalam kehidupan saudara. Ketika engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, percayai, firman itu akan menjadi satu kenyataan dalam kehidupan saudara. Dan akan menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Anak-anak saudara, cucu-cucu saudara, menjadi satu sejarah, catatan yang akan mengingatkan bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Maka dari itu, sebelum meninggalkan tempat ini, siapkan hati saudara untuk dituntun dan diarahkan sesuai dengan kebenarannya. Mari kita kedahkan tangan kita. Tuhan, kami mengedahkan tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak mau menyimpang dari sasaran seperti apa yang Kau rencanakan dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, bawa kami untuk terus mentaati akan kebenaran firman-Mu. Dan kami mohon kepada-Mu Tuhan, berikan kekuatan untuk kami melangkah, menjalani kebenaran ini Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus untuk mengingatkan kami, supaya kami berketetapan di dalam firman-Mu. Perasaan, pikiran, dan tindakan kami, kiranya kekuatan firman yang menguasai, supaya kami hidup benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan meninggalkan tempat ini. Mari, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus yang akan mencurahkan berkat dalam kehidupan saudara, yaitu berkat-berkat secara roh, sehingga kehidupan rohani saudara yang semakin hari semakin haus untuk mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan lewat doa, pembacaan firman, sehingga kehidupan rohani saudara semakin hari semakin bergairah dengan Tuhan. Semakin hari kehidupan rohani saudara semakin mengalami janji-janji Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara bukan lagi menjadi orang Kristen yang hanya sekedar pengetahuan. Tetapi engkau menjadi orang-orang yang berpengalaman bersama dengan Tuhan. Keajaiban, kedahsyatan, keluar biasaan Tuhan ada bersama dalam kehidupan saudara. Dalam pekerjaan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam pendidikan saudara. Bahkan di dalam seluruh lingkup hidup saudara. Terimalah juga berkat-berkat secara jasmani. Diberkati dengan damai dan sejahtera Tuhan. Sehingga damai dan sejahtera Tuhan
melingkupi kehidupan saudara, sehingga saudara tidak keluar dari apa yang ditetapkan dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak mudah lagi merasa khawatir, keluh kesah keluar dari kehidupan saudara, tetapi damai dan sejahtera Tuhan yang senantiasa menghibur, memberikan ketenangan, ketentraman dalam hidup saudara, karena saudara akan dihibur dengan kekuatan firman Tuhan yang nyata dalam hidup saudara. Bahkan berkat-berkat jasmani terjadi dalam kehidupan saudara, yaitu berkat kesehatan. Saudara akan dilingkupi dengan kesehatan daripada Tuhan, sehingga saudara dijauhkan dari segala virus-virus yang berbahaya yang saat ini melanda bangsa Indonesia. Engkau akan dilindungi, engkau akan ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Engkau tidak terjangkit dengan virus itu, engkau akan dihindarkan, engkau akan diluputkan. Baik engkau, anak-anakmu, cucu-cucumu, keluarga dan seluruh keluarga besarmu tidak akan terlimpah, tidak akan terjadi dalam kehidupan. Terimalah juga berkat-berkat secara ekonomi. Diberkati usahamu, diberkati pendidikanmu, diberkati masa tuamu, diberkati usaha dan pekerjaanmu. Bahkan berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dalam kehidupan saudara. Dari saat sekarang sampai Maranatha, gereja Tuhan kali yang kedua. Bawalah berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ya, selamat pulang. Ada pengumuman tambahan Bapak Ibu, setiap minggu kedua kita ada persembahan kedua ya untuk G2000. Setiap minggu kedua, jangan lupa. Tuhan memberkati.